عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan rasa kesyukuran itu terlebih lagi semakin kita menambah ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah tambah nikmatnya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak salawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita termasuk umat Rasul yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam kali ini saya diamanahkan untuk memberikan pembelajaran tausiah dengan tema memohon pertolongan kepada Allah dengan salat dan juga salat. Memohon pertolongan kepada Allah dengan salat dan salat. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah mengulang hal ini dengan 2 kali ulangan, 2 ayat, tapi dengan berbeda redaksi. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. 46-nya alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Memohon pertolonganlah kamu kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya yang demikian itu sangat sulit, kata Allah. Illa 'alal khashi'in, tapi ada kata kuncinya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lanjut ayatnya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di sini kata kuncinya. Khusyuk yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Baqarah 45 itu ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, orang yang sholat seakan-akan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwasanya dia berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua, dia yakin bahwasanya dia akan panggil Allah, akan kembali kepada Allah. Itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Kemudian surah Al-Baqarah juga di surah yang sama ayat 153. Ini seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan juga salat.
Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, kenapa kok sabar dan juga sholat yang Allah perintahkan di ayat tersebut untuk meminta pertolongan kepada Allah? Itu yang harus kita kupas hari ini. Ternyata poin-poin hal ini sudah Rasulullah SAW contohkan. Bukankah Rasul itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Rasul itu contoh suri tauladan yang baik bagi kita. Nah, maka oleh karena itu coba kita lihat kisah-kisah yang terjadi kepada Rasul. Setidaknya 2 kisah tentang kesabaran Rasul. 2 kisah tentang kesabaran Rasul dalam berdakwah, dalam yang namanya menjadi uswatun hasanah bagi kita umat Islam. Kisah yang pertama saya singkat saja. Seorang yang buta di pasar, orang Yahudi lagi, kafir lagi, setiap pagi, setiap hari mencaci maki Rasulullah SAW. Setiap pagi cacinya, Rasul gila, Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad pembohong. Setiap siapapun yang lewat selalu disampaikan dan terdengar itu dari mulut orang jahiliyah tersebut. Yang anehnya ternyata Rasulullah SAW yang setiap hari menyulanginya, memberi dia makan. Setiap datang Rasulullah disulanginya, keluarlah caci maki itu. Dan sedikit pun Rasulullah tidak sentimen, tidak marah, tidak memaki, tidak mencaci, bahkan diam, uskut, diam 1000 bahasa, terus menyulangi. Akhirnya Rasul wafat. Kosong, tidak ada yang memberi makan. Datanglah Abu Bakar, singkat ceritanya. Abu Bakar mau menyulangi. Baru sulangan pertama langsung ditempeleng, pang katanya. Siapa engkau? Engkau bukan orang yang biasa menyulangiku. Tapi mulutnya selalu itu, asal mau disulangi, cakapnya selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad, selalu memprovokasi umat Islam, menyampaikan Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad penipu, pendusta dan lain sebagainya. Sumpah serapah keluar. Tapi apa yang terjadi? Rasul selalu sabar hingga wafat. Bergantilah kebiasaan itu, dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ditempel tangannya, nggak jadi. Siapa ini? Kau bukan siapa-siapa yang selalu, bukan orang yang selalu memberi aku makan. Ya benar, aku bukan orang yang selalu memberi engkau makan. Lalu kemana orang tersebut? Orang tersebut telah wafat. Siapakah dia? Dialah yang setiap pagi engkau caci maki, setiap pagi yang engkau sumpah serapahi, setiap pagi yang engkau bilang gila. Dialah orang yang menyulangimu setiap pagi tanpa keluar satu kata pun. Menangis sejadi-jadinya. Dan apa yang terjadi? Masuk Islam. Itu satu kisah. Kisah terakhir, singkat saja. Ya udah 8:30. Singkat aja. Kisah yang terakhir namanya adalah Zaid bin Sam'an. Zaid bin Sam'an ini seorang pendeta. Pendeta terbesar di Madinah saat itu juga. Tapi tidak banyak orang yang tahu bahwasanya Zaid ini adalah seorang ahli kitab. Ya. Dia, ini singkat cerita juga. Di saat Rasulullah SAW berada di majelis ilmu di masjid, sekonyong-konyong bahasanya, sekonyong-konyong Zaid tadi datang. Kenapa? Karena ada hal keinginan yang ingin dicobanya kepada Rasulullah SAW. Dia sudah tahu bahwasanya itu adalah pemimpin umat Islam, Muhammad Rasulullah SAW. Tapi saat itu juga dia tidak peduli. Saat itu juga dia nggak peduli.
Didatanginya, tiba-tiba sorban Rasul diangkatnya hingga Rasul tercekik. Umar di situ, Abu Bakar di situ, semua di situ. Wahai Muhammad, bayar hutangmu. Ternyata Rasul saat itu ada hutang, tapi hutang bukan untuk pribadinya, hutang untuk umat. Saat itu ada satu perkampungan yang memang membutuhkan pangan, ya, yang begitu banyak, tapi Rasul tidak memiliki apapun saat itu juga, ya. Dan orang ini, si Zaid ini menawarkan dirinya untuk memberikan hutang itu dengan pembayaran jatuh tempo. Tempo belum jatuh, dia datang. Diangkatnya itu sorban, ditariknya leher Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu merasa tercekik. Umar bin Khattab langsung mencampakkan pedangnya. Bang! Wahai Rasulullah, jika engkau izinkan aku penggal kepalanya. Apa kata Rasul? Wahai Umar, turunkan nadamu. Turunkan nadamu. Kita dengar dulu apa katanya. Aku ingin engkau membayar hutang saat ini juga, tapi belum jatuh tempo, kata Nabi Muhammad. Iya, saya nggak peduli mau jatuh tempo mau nggak, bayar sekarang juga. Oh, kalau begitu, Umar yang udah naik pitam tadi disuruh lagi sama Nabi Muhammad. Disuruh ngapain? Ambil itu di Baitul Mal, ya, berapa yang dibutuhkannya berikan kepadanya. Berapa hutang kemarin berikan kepadanya, dan tambah hutangnya lagi. Bonus. Loh, kenapa? Itu karena engkau telah menakut-nakuti dia. Wah, terkejut Zaid tadi itu, terkejut. Di perjalanan menuju yang namanya Baitul Mal tadi bersama Umar bin Khattab udah gerangannya bawahnya, mau aja dia nyembelihkan dia. Mau aja. Tapi Rasul begitu sabar sesabar-sabarnya. Di hadapan para jamaah, di hadapan para sahabat. Apa yang dikatakan si Umar saat itu menggerutu? Apakah engkau tak tahu dia itu adalah pemimpin para umat Islam? Apakah engkau tak tahu dia itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Aku tahu. Dengan pongahnya dia bilang, aku tahu. Tidak peduli ya. Udah diberikanlah oleh Umar ini. Sudah cukup? Cukup. Ini 2 karung lagi untukmu. Sudah cukup? Ini untuk apa? Ini kata Rasul, karena aku telah menakut-nakutimu, aku beri lagi, aku tambah lagi. Lalulah si Zaid berucap kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, engkau tidak kenal aku? Siapa engkau? Aku tidak kenal. Aku adalah Zaid bin San'an. Oh, engkau adalah seorang Yahudi? Engkau adalah seorang ahli kitab? Benar. Lalu kenapa engkau sudah tahu itu adalah Rasulullah SAW, engkau berbuat seperti itu? Wahai Umar, aku memberanikan diri. Kenapa? Seluruh apapun tentang Nabi Muhammad aku ketahui. Mukjizatnya aku ketahui. Seluruh apapun kelakuannya aku ketahui. Hanya satu yang butuh aku meyakinkan diriku, bahwasanya Rasulullah di saat bagaimanapun keadaannya orang marah, dia mampu menahan amarahnya dan makin bertambah kesabarannya. Maka setelah itu, setelah hal ini terjadi, maka aku masuk kepada Islam. Allahu Akbar. Itulah kunci daripada sabar. Sabar yang paling utama adalah bisa menghalangi setiap keburukan yang akan datang kepada diri kita dengan sabar. Apa sebab Allah menyandingkan sabar dengan salat? Itu dia. Kenapa? Karena di dalam salat butuh kesabaran, Bapak Ibu. Di dalam salat butuh kesabaran. Gak boleh kita terlalu cepat, ya. Kenapa? Karena memang ada tumakninah dalam salat. Tumakninah. Gerak itu jangan macam patok ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal. Enggak tahu lagi ayatnya mana-mana, ya. Allahu Akbar. Belum lagi tertutup rukuk itu dah pas belum dah. Subhanallahu liman hamidah. Tidak begitu dalam salat. Ya. Kenapa? Karena salat itulah ciri-cirinya
Sholat itu sangat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang khusyuk yang seperti apa kata Allah di dalam Al-Quran ayat 46-nya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Saat dia sholat, dia merasa dia bertemu dengan Allah, dia berinteraksi dengan Allah. Nah, itu dia. Jadi harus sabar. Jangan kita, kalau kita mabar, tahu mabar? Mabar tahu kan? Kalau mabar kita subhanallah waktu makan habis terus. DM lagi. Tahu DM? DM-an ya, WhatsApp, email apa, Instagram dan lain sebagainya. Tahan kali ya. Main bareng ya, DM-an, sosmed ya, stalking. Nah, itu tahan kali lah kita. Sejam 2 jam itu tahan stalking. Tapi begitu rukuk dan sujud Allah suruh, kita beratnya Allah Akbar. Ada satu kisah teman saya ini tentara, Bapak Ibu, tentara. Dulu satu pondok, dia bilang, Ustaz, waktu itu dia disuruh sholat di Masjid Agung yang belum selesai. Insya Allah kita doakan secepatnya selesai. Dia disuruh sholat di situ. Ada beberapa malam harus dikasih tugas sholat di situ. Di Masjid Agung itu kalau tarawih 1 juz satu malam, 1 juz. Apa yang terjadi? Dia bilang, Ustaz katanya, waktu ketemu, kalau aku disuruh katanya, kalau aku disuruh ya, disuruh ke hutan tanpa makanan atau disuruh sholat 1 juz dibaca sama imamnya, aku lebih milih ke hutan lah Ustaz. Ke hutan. Gak sanggup aku Ustaz, gak sanggup. Begitu dengar Ustaznya Bismillahirrahmanirrahim, udah datanglah ngantukku. Udah mulailah oyong katanya. Oyong katanya. Dibaca lagi surahnya, Alif Lam Mim, alamak, gemetar, lututnya gemetar katanya. Itu dibilangnya langsung Bapak Ibu. Kenapa? Karena mindsetnya sudah sampai bahwasanya aku lebih baik di hutan. Jadi sebenarnya yang kita bangun itu mindset kita di saat kita mau sholat. Apa mindsetnya? Kata Allah, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Di saat kita sholat, hadirkan bahwasanya kita itu ketemu dengan Allah, kita berinteraksi dengan Allah, kita memohon apapun dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un, dan yakinkan pada diri kita bahwasanya itu adalah sholat yang terakhir dari kita. Yang mana kita akan bertemu dengan Allah, yang mana kita betul-betul Allah ambil dan selesai pada malam tersebut atau pada sholat tersebut. Itulah kata kuncinya. Maka yang utama dari sabar dan sholat dan dari seluruh ibadah apapun yang kita lakukan adalah eksistensi, kata bahasa zaman sekarang. Bahasa agamanya istiqomah. Eksis. Kita harus eksis. Baca Quran ya, Ramadan terus kita bisa baca Quran 1 hari 1 juz. Kalau bisa Ramadan, ayo terus juga 1 juz. Jangan sempat kita menjadi hamba Ramadan. Apa itu hamba Ramadan? Kita beribadah hanya bulan Ramadan aja. Jangan. Salah itu. Ramadan ini bulan tarbiyah. Ramadan ini bulan yang betul-betul kita asah diri kita beribadah kepada Allah. Setelah Ramadan haruslah eksis hal itu. Baca Al-Quran ya, puasa sunnah kita, sholat kita ya. Ramadan kita sambut. Maka jangan pernah menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah yang baik ya, yang ahsan, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ganjaran orang berpuasa adalah la'allakum tattaqun? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Enggak ada ganjaran terbaik bagi orang bertakwa adalah surga. Ya, surga ganjaran orang-orang bertakwa. Kenapa Allah bilang wa tazawwadu? Berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal di sisi Allah adalah takwa. Maka oleh karena itu, jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita terus meningkatkan aktivitas kita
apalagi di aktivitas ibadah ya. Eksis kita untuk eksis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian ceramah yang singkat ini, semoga bermanfaat kepada kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.